Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Krasava Auto. Di kesempatan kali ini, saya mau membagikan sedikit tips bagaimana cara kita melakukan pengecekan terhadap mobil-mobil yang usianya ini sudah terbilang tua. Terbilang tua ini dalam artian di atas 20 tahun atau bahkan 30 tahun ya teman-teman. Nah, kenapa saya bagikan tips ini? Ini karena ada beberapa rekan-rekan saya, rekan subscriber itu yang menchat saya, yang kebetulan rekan ini mau membeli mobil tahun 90-an. Nah, dia ini bertanya, dan juga beberapa subscriber juga bertanya hal yang serupa, apa saja yang harus diperhatikan saat kita hendak membeli mobil yang umurnya itu sudah 30 tahun ya. Nah teman-teman, begini, sebenarnya untuk melakukan pengecekan mobil itu baik mobil umur yang sudah terbilang tua maupun mobil yang umurnya itu masih muda, ini pada dasarnya sama saja ya. Cuma begini teman-teman ya, kalau ke mobil-mobil yang ya bisa dikatakan tahun 90-an ya, itu kan umurnya antara 20 tahun hingga 30 tahun. Nah ini yang penting sekali kalian teman-teman tanamkan itu adalah mindset terlebih dahulu. Artinya apa? Jangan kita ini terlalu memiliki ekspektasi tinggi mengenai mobil yang akan kita cek ini. Ingat, sekali lagi, ini mobil umurnya sudah di atas 20 tahun ya. Otomatis kondisinya ya tentu tidak akan sama seperti mungkin mobil-mobil yang rekan-rekan sering lihat di jalanan yang keluaran tahun 2000 ke atas, 2010, 2015, tentunya ini akan berbeda dan jauh berbeda ya. Dari sisi tampilan eksterior maupun interior saja ini sudah sangat berbeda, di mana mobil-mobil yang tahun 90-an itu kan cenderung tampilan bodinya itu kotak-kotak dan interiornya pun juga sama ya, tidak membulat seperti mobil-mobil yang keluaran sekarang ini. Nah dari situ saja teman-teman tuh harus buang jauh-jauh dulu lah pikiran-pikiran yang terlalu tinggi itu, high ekspektasi itu disingkirkan dulu. Nah kalau sudah begitu, kalian sekarang bertanya dulu nih, mobil ini mau dipakai harian atau sekedar hobi yang cenderung lebih ke koleksi. Kalau kalian cari untuk pakai sehari-hari, ya sudah tinggal kalian cek saja harga pasaran mobil yang kalian inginkan itu berapa. Ini kan bisa dilihat di website-website penjualan online ya, banyak lah ya. Itu bisa kalian lihat. Bisa juga di Facebook juga ada, grup-grupnya ada marketplace-nya juga ada, itu bisa kalian lihat di situ. Nah, lalu kalau sudah, ya tentunya cara paling tepat itu kalian lihat langsung, kemudian cek, lalu adakan ya tanya jawab dengan si penjual ownernya ini, agar teman-teman ini bisa memperkirakan mobil ini kira-kira terawat atau tidak. Setelah dicoba dan srek, kemudian kalian negosiasi harga. Kalau memang sudah deal, ya silahkan dibungkus gitu ya teman-teman. Jadi cuma sesimpel itu. Tapi satu hal ya, ini yang sering ditanyakan apabila saya beberapa kali ada mengiklankan itu video short menjual mobil-mobil tahun 90-an seperti Corolla Twin Cam, kemudian ada Kijang Grand Extra, ada Kijang Raider. Nah,
itu pasti ada terselip 1 atau 2 pertanyaan itu yang bertanya soal kilometer. Mobil usia hampir 30 tahun, bahkan 30 tahun masih ditanyakan kilometernya gitu ya teman-teman ya. Penting nggak sih ini? Ya sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang salah juga. Cuma ini mobil jalan sudah 30 tahun. Sudah berapa dekade dia lewati gitu kan ya. Yang paling benar mengecek kilometer itu untuk mobil-mobil tua, maksud saya bukan lagi dicek lewat kilometernya, tapi langsung lihat kondisi mobilnya. Bukan nggak mungkin loh ya, kilometer kecil karena sudah berputar balik, sudah berputar kembali, atau mungkin dari orang pemakai sebelumnya, entah ini ada beberapa pemakai, ada beberapa pemilik, mungkin pernah diputar atau pernah di reset, kita kan nggak tahu ya. Jadi cara paling tepat untuk mengecek kondisi mobil tua itu bukan lewat kilometer, tapi lewat visual, langsung datang. Kilometer rendah, tapi kalau kondisinya kondisinya ini memprihatinkan, ya masa kita percaya juga gitu kan. Nah, model-model yang kita cinta mati sama kilometer inilah yang seringkali jadi korban-korban penipuan. Ini juga yang membuat akal-akalan yang memutar kilometer jadi rendah lagi, setting-setting kilometer jadi rendah lagi, itu jadi marak ya, karena banyak orang itu yang cinta buta gitu sama yang namanya kilometer. Kalau sudah kilometer rendah itu berarti bagus, dan dia dan sayangnya si calon pembeli ini dia itu nggak tahu lagi parameter-parameter apa, patokan-patokannya apa untuk paling nggak dia tahu bahwa kilometer ini asli atau tidak gitu kan. Akhirnya apa ya, sudah cuma bermodalkan diberitahu bahwa ini kilometernya rendah, akhirnya dibeli. Nah ini yang akhirnya terjadi penyesalan di belakangan gitu ya teman-temannya. Jadi nggak salah juga kilometer, makanya tadi saya tanya kebutuhannya untuk apa. Kalau kebutuhannya untuk hobi atau untuk koleksi, nah ini wajib kilometer. Tentunya diimbangi juga dengan kondisinya. Harga mobil itu kan sejalan, satu garis lurus dengan harganya. Apa maksud saya dengan kondisinya ya? Jadi kalau memang kondisinya ini bagus, kilometernya ini rendah, dan memang ini asli dalam artian catnya ini belum pernah repaint, interiornya juga terlihat masih segar, terus setirnya itu terlihat masih kalau teksturnya itu masih kelihatan jelas. Nah ini harganya pasti berbeda dengan mobil-mobil yang normal dipakai hari-hari gitu ya. Jadi jangan samakan. Kalau teman-teman mencari kilometer rendah yang dalam artian benar-benar asli ya kalian pun juga harus persiapkan budget lebih, terutama nih buat teman-teman yang suka hunting-hunting mobil-mobil tua, yang sedang cari-cari mobil tua. Kalau kalian punya budget pas-pasan, ya udahlah, nggak usah kalian tuh memikirkan soal kilometer. Yang penting mobil itu enak, mobil itu nggak ada masalah apa-apa, dokumennya lengkap, kalian juga feel-nya dapat, serak dalam saat mencoba, dan harganya juga cocok. Ya udah bungkus, udah sesimpel itu teman-teman ya. Jadi jangan cinta buta atau cinta mati sama yang namanya kilometer. Memang kilometer itu bisa menjadi indikator kita untuk melihat mobil ini capek atau bukan. Tapi kalau mobil sudah 30 tahun lebih umurnya, ya susah. Yang paling benar itu ya kalian datang, kalian lihat, rasakan sendiri itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi?
soal kalau saya pribadi dalam melakukan pengecekan mobil-mobil yang usianya sudah tua ini, taruhlah mobil-mobil tahun 90-an, yang pertama saya lihat adalah body partnya. Dari sisi eksterior dulu ya, ini body partnya. Body partnya itu harus utuh dan lengkap ya teman-teman ya. Kemudian biasanya itu lipit-lipit jendelanya itu, yang biasanya untuk mobil-mobil tua itu kan banyak action chrome-nya. Ini juga harus utuh dan lengkap lah ya. Karena apa? Karena untuk body part mobil tua itu sulit didapat. Kalau teman-teman sekiranya bukan orang yang memiliki banyak waktu luang di weekend untuk datang ke tempat-tempat kampakan mobil atau hunting-hunting spray part copotan, ya lebih baik kalian cari yang body partnya itu utuh, terutama untuk merek-merek atau jenis-jenis mobil yang tidak banyak berseliweran di jalan di Indonesia ini, gitu ya. Terus habis itu apa teman-teman? Masalah cat itu gampang. Catnya kusam, banyak baret-baret, atau mungkin pernah repaint sekalipun. Kalau bagi saya nggak masalah, karena itu nanti kan kita bisa restorasi. Mau dari yang kelasnya murah, kelas menengah, sampai kelas yang benar-benar mahal itu ada. Dan itu bisa jadi bagus lagi ya teman-teman ya. Tapi kok body part ini susah kalau ada yang nggak lengkap atau mungkin cacat, itu kita carinya tuh susah ya. Kemudian jangan lupakan juga seal jendela, atau maksud saya kaca, baik itu kaca depan terutama ataupun kaca belakang. Karena umumnya mobil-mobil tua ini itu bagian sealer atau seal di jendela, kaca depan, kaca belakang itu sudah mulai kropos ya biasanya. Dan kalau nggak rapi, ini sealerannya ini jelek nih biasanya di bagian kaca depan atau kaca belakang ini. Jadi ini pastikan utuh teman-teman ya, utuh, karena ini kalau kropos nanti pada saat dicuci atau saat hujan bisa resikonya tuh bocor gitu. Jadi pastikan aja ini utuh, kecuali teman-teman memiliki dana lebih, memiliki banyak waktu, itu no problem. Ini kita bicara untuk teman-teman yang mungkin budgetnya pas-pasan dan tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengurusi mobil gitu ya. Nah, sekarang dari sisi interior. Kalau dari interior, ini saya juga cenderung cari yang orsinilan. Karena aliran saya tuh aliran orsinilan. Kalaupun ada modifikasi ya hanya modifikasi ringan yang masih wajar. Kalau door trim, bagi saya door trim ini sudah dimodifikasi jadi dilapisi jadi warnanya, misalkan warna merah, biru, atau hijau, atau bahkan mungkin aneka warna. Ini saya tidak ambil, karena sekali lagi saya adalah penyuka aliran, saya ini penyuka sesuatu yang orsinil, aliran-aliran yang orsinilan. Tapi kalau teman-teman memang suka, ya itu nggak masalah. Ini kan kembali lagi ke selera ya. Tapi yang terpenting interior harus utuh, terutama dashboard itu jangan ada yang cacat, jangan ada yang gompal ataupun bolong-bolong. Itu hindari, karena ya apa, sama saja mencarinya ini sulit gitu ya. Kalau masalah interiornya kotor, plafonnya kotor, kemudian joknya ini kotor, itu gampang dibersihin. Tinggal kasih ke salon mobil, ke ahli detailing, itu beres. Karena detailer sekarang itu mereka itu pinter-pinter, jago-jago, mereka punya obat-obat yang canggih yang bisa membuat mobil rekan-rekan itu bersih kinclong lagi ya. Jadi untuk interior maupun eksterior pastikan semua body part itu utuh gitu ya. Kalau soal kaki-kaki ini gampang teman-teman ya, gampang. Tinggal
kalian bawa ke bengkel kaki-kaki, mau diganti baru atau sekedar diservis, itu banyak pilihan dan harganya untuk servis ini terjangkau. Untuk mesin pun juga, pasti mobil-mobil tua ini penyakitnya umumnya itu pasti ada oli rembes. Tinggal kalian lihat aja, kalau rembesnya ini dari ya sekedar packing atas, itu murah, gampang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ini misalnya kurang paham, lebih baik teman-teman bawa montir. Misalkan body partnya utuh, interiornya utuh, mesin bagus tapi ada rembes oli. Nah, ini kalian bawa montir, kalian pastikan dari mana yang rembes itu. Montir kan nanti tahu, kalkula bisa tahu apa saja yang kira-kira harus diganti. Dari sini teman-teman bisa lihat, buka marketplace, bisa buka toko-toko online ya kan. Kalian cari spray partnya itu harganya berapa, dan ini bisa dijadikan dasar untuk kalian menawar. Demikian juga ini untuk body part yang tadi ya teman-teman ya. Teman-teman ini juga bisa lihat di toko-toko online, di marketplace, cari apakah body part itu ada, dan kalau ada harganya berapa. Nah, jadi kalian bisa perkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya cuma sesederhana dan sesimpel itu aja kalau kita mau membeli mobil yang umurnya itu sudah di atas 20 tahun. Bisa tetap enak, bisa tetap nyaman dikendarai kok mobil-mobil yang umurnya sudah 20 tahun ke atas itu. Nggak usah khawatir. Yang penting apa? Yang penting sesuaikan budget teman-teman dengan kendaraan yang ingin kalian beli gitu ya. Kalau budget kalian ini misalkan 30 juta, carilah mobil-mobil yang pasarannya ya memang paling tidak itu 30 juta. Jangan yang pasarannya itu 40 juta atau 35 juta. Kalau teman-teman itu punya budget 30 juta dan teman-teman ingin beli yang mobil yang pasarannya 35 atau 40, mungkin bisa dapat ya, mungkin bisa dapat. Tapi ya teman-teman juga harus bersiap dengan banyaknya perbaikan. Biasanya paling enggak itu pajaknya mati, dan pajak mati itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi biasanya bisa berkali-kali. Itu kenapa akhirnya harga yang pasarannya 40 juta bisa dijual di harga 30 juta. Jadi seperti saya bilang tadi, harga mobil ini pasti sejalan satu garis lurus dengan kualitasnya, entah itu kualitas penampilan mobilnya ataupun dari segi surat-suratnya, dalam hal ini pajak gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian tips dari Krasava Auto kali ini. Apabila memang tips ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman share, dan juga teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, sehingga apabila ada video-video terupdate, teman-teman tidak ketinggalan info dari kami. Demikian, sampai jumpa di video Krasava Auto selanjutnya. Terima kasih.